Halo semuanya, salam Eva Isofan. Kali ini kita bahas mengenai energi dan daya listrik. Banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya sama energi dan daya listrik. Beberapa di antaranya adalah ini. Pernahkah kamu memasakkan air atau memanaskan air menggunakan heater ataupun dispenser? Tahukah kamu dari mana energi panas pada air tersebut berasal? Jadi energi panas pada air tersebut berasal dari heater atau dispenser yang dialiri oleh arus listrik, yang dialiri melalui elemen pemanas yang ada pada alat tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa energi listrik itu diubah menjadi energi panas melalui peristiwa mengalirnya arus listrik. Lanjut saja kita ke pembahasan lebih detail mengenai energi dan daya listrik seperti apa. Nah, kita ke energi listrik dulu. Nah, untuk mendapatkan hal-hal yang mempengaruhi besar energi listrik, kita sebaiknya mengingat kembali definisi beda potensial dan kuat arus. Kita tahu beda potensial itu merupakan apa? Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Rumusnya apa kalau masih ingat tentang beda potensial? V sama dengan W per Q. Dari situ kita bisa analisis W sama dengan V kali Q. Dengan W itu adalah energi, kemudian Q adalah muatan. Paham ya sampai sini ya? Terus kemudian kita ingat kembali tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu apa? Jumlah muatan yang mengalir pada suatu titik di dalam penghantar dalam setiap satuan waktu. Dari sini persamaannya adalah ini, I sama dengan Q per T. Dengan Q sama dengan I kali T. Dari situ kita masukkan ke persamaan baru antara beda potensial dan kuat arus listrik, kita masukkan sehingga diperoleh persamaan ini. W sama dengan V kali I kali T. Nah, kalau gampangnya ya, untuk dapat energi kita harus fit seperti itu ya. V adalah beda potensial, I adalah kuat arus, T adalah waktu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke persamaan lainnya. Dari situ kita bisa masukkan ke persamaan hukum Ohm. Masih ingat V sama dengan I kali R? Terus kita masukkan W sama dengan V kali I kali T, ketemulah W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Itu persamaan yang kedua. Persamaan lagi yang ketiga apa? I sama dengan V per R, kemudian W sama dengan V, maka diperoleh W sama dengan V kuadrat per R kali T. Itu jadi tiga persamaan ini kita bisa gunakan tergantung dari soal yang diketahui. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal saja. Kita lanjut ke contoh soal seperti ini. Sebuah lampu dihubungkan pada sumber tegangan PLN 220 volt. Nah, ini berarti apanya ini? 220 volt ini sebagai tegangan. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,2 berarti I-nya. Dan lampu dinyalakan selama 5 menit. Ini waktunya. Berapa besar energi yang dihasilkan lampu? Nah, pakai persamaan yang mana? Fit, irit, atau V kuadrat per L kali T? Yang mana? Ya, benar, yang fit. Ya udah, kita masukkan saja. V-nya 220, I-nya 0,2, T-nya 5 menit, diubah ke second. Dikalikan 60 jadi 300. Maka V sama dengan V kali I kali T. Tinggal kita kalikan. 220 dikalikan 0,2 kemudian dikalikan 300, ketemunya berapa? Silahkan coba hitung berapa ya. Nah, ketemunya 13.200 Joule. Jadi besar energi listrik yang dihasilkan lampu tersebut adalah 13.200 Joule. Semoga paham ya sampai sini. Kalau sudah paham, kita lanjut ke daya listrik. Daya itu seperti apa? Kita lihat.
ilustrasi sederhana ini dulu. Nah, ada dua lampu nih. Ada dua lampu, kita perhatikan, yang dirangkai pada rangkaian listrik. Pertanyaannya sederhana. Lampu mana yang akan menyala lebih terang ketika saklar ditutup? Kita perhatikan perbedaannya apa? Ada lampu A 6V,5W dan lampu B 3V,5W. Maksudnya apa? Kalian harus tahu dulu. Maksud tulisan ini adalah lampu jika dipasang pada tegangan 6 volt akan menyala maksimal dan menghasilkan energi sebesar 5 Joule setiap 1 detik. Sekali lagi, 6V5W maksudnya lampu akan menyala dengan baik atau maksimal jika dipasang pada tegangan 6 volt, maka menghasilkan energi 5 Joule selama 1 detik. Kalau 3V5W gimana? Jadi lampu akan menyala maksimal dengan baik jika dipasang pada tegangan 3 volt akan menghasilkan energi sebesar 5 Joule setiap 1 detik. Seperti itu ya. Paham ya maksudnya ya? Tetapi kita lihat rangkaiannya. Ini dipasangnya bukan di 6 volt sama 3 volt tapi di 1,5 volt. Nah, menurutmu ketika saklar ditutup, mana yang lebih terang? Alasannya apa? Kita lihat. Oke, kita lihat saja. Ketika dinyalakan, nah ternyata yang lebih terang yang B. Nah, mengapa lampu B menyala lebih terang? Ada yang punya alasan. Seperti tadi, dia akan menyala baik ketika dipasang sesuai tegangan. Kalau tidak sesuai tegangan, maka misalkan lebih rendah, maka dia tidak maksimal. Kalau pasang tinggi gimana? Menyala terang tetapi bisa putus atau cepat rusak. Itu yang sering ditanyakan. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjut ke persamaannya tentang daya. Kita lihat bersama-sama gimana persamaannya tentang daya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa lampu B menyala lebih terang karena menghasilkan energi yang lebih besar dalam setiap detiknya dibanding lampu A. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa daya itu didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan tiap second. Maka persamaannya adalah P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya, satuannya watt, W itu energi, satuannya joule, T itu waktu, satuannya second. Paham ya sampai sini? Nah, dari sini kita bisa jabarkan juga terkait persamaan tentang daya dan energi yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Persamaannya apa saja? Seperti ini. Dengan Fit, maka untuk mencari daya kita juga bisa lihat dari kuat arus yang mengalir dan tegangan yang ada. P sama dengan V kali I. Dari sini kita juga bisa cari persamaan daya selain dengan V kali I adalah dengan kuat arus dikuadratkan dikalikan hambatan yang ada pada alat tersebut, atau I kuadrat R, atau orang biar lebih gampang menyebutnya adalah iri. Seperti itu ya. Ada lagi persamaan yang ketiga, untuk mencari daya kita bisa mencari dengan V kuadrat per R. Nah, seringkali kalau kita lihat satuan-satuannya itu untuk daya itu tidak watt, ada yang VA itu volt ampere dan lain sebagainya. Semoga paham sampai sini. Seperti itu, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini misalkan. Ada terkait daya suatu alat listrik yang dispesifikasi tertulis berapa volt, tetapi dipasang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan ini, sebuah lampu terdapat tulisan 220 volt, 60 watt. Jika dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya yang dihasilkan lampu berapa? Nah, kita harus ingat 220 volt, 80 watt ini maksudnya apa? Jika lampu dipasang pada
tegangan 220 volt, maka akan menyala maksimal dan menghasilkan energi 60 joule setiap 1 second. Tetapi dipasangnya pada 110 volt. Apakah hasilnya nanti daya 60 watt? Tidak. Nah, dari situ ada persamaannya seperti ini. Dapat ditentukan V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Kita ingat, kan alat listriknya sama, hanya dipasang pada tegangan yang beda. Maka dari sini R-nya yang sama. Dengan V adalah tegangan spesifikasi, P daya spesifikasi, V2 tegangan yang diberikan. Bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi. P2 itu daya yang diberikan. Kalau lebih rendah gimana, lebih tinggi gimana, kita pakai persamaan ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya. V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Berarti di sini berapa? 220 kuadrat per 60 sama dengan 110 kuadrat per P2. Kita kalikan silang. 220 kuadrat kali P2 sama dengan 60 kali 110 kuadrat. Di sini. Jadi P2 berapa? 60 dikalikan 110 kuadrat per 220 kuadrat. Apakah harus dikuadratkan? Kelamaan kalau kuadratkan, kita main coret-coret saja. Seperti apa? Seperti ini, main coret-coretnya. Di P2 sama dengan 60 kali 110 kali 110 per 220 kali 220. 220-nya dicoret sama 110. Sisa 2, ini juga sisa 2, jadi tinggal 60 dibagi 2 kali 2, berarti 60 dibagi 4. Berapa? Hasilnya itu adalah 15 watt. Begitu ya, paham ya? Jadi kalau dipasang pada tegangan yang lebih rendah, maka daya yang dihasilkan juga lebih rendah. Tapi kalau dipasang pada tegangan yang lebih tinggi, coba kalian cari apakah dayanya juga lebih tinggi dan apa yang terjadi dengan alat listrik tersebut. Silahkan ditelusuri sendiri. Begini ya tentang energi dan daya listrik. Semoga jelas. Terima kasih.